Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif remaja melalui pendekatan teori Piaget. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Andara Rais Ardiansyah dengan NIM 125, kelas 2C, semester 2, psikologi. Nah, harus pengenalan diri saya, mungkin lanjut ke materinya. Yang pertama, dengan kita membahas remaja, apa sih pengertian remaja? Masa remaja adalah atau adolescence adalah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa. Periode ini bukan ditandai dengan perubahan fisik dan fungsi organ yang meningkat, tapi juga pencapaian kemandirian diri dan identitas yang menunjuk pemikiran mereka menjadi semakin logis, abstrak, dan idealistis. Jadi tidak hanya peningkatan fungsi organ seks dan perubahan fisik, jadi tingkat kemandirian pun semakin berkembang. Uh, Kemandirian dia muncul dan perubahan fisik juga, terus identitas mereka tuh semakin menonjol. Lalu selanjutnya kita membahas pengertian kognitif karena ini melalui pendekatan teori Piaget, jadi kita menganalisis perkembangan remaja melalui teori Piaget, yaitu kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari seluruh otak yang semakin meluas untuk eksperimentasi, memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Dan menurut konsep Piaget, tahap ini merupakan tahap operasional formal awal dan tahap akhir. Maksudnya apa sih? Nah, jadi tahap perkembangan kognitif anak pada Piaget itu ada 4. Yang pertama tuh tahap sensori motor yang berlangsung pada 18 sampai 24 bulan. Yang kedua tahap proporsional yang dari usia 2 sampai 7 tahun. Terus tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Terus yang terakhir ada tahap operasional formal, yaitu 12 tahun ke atas. Lalu ada pembagian masa remaja. Maksudnya apa sih? Nah, kan ada pembagian masa remaja, yaitu remaja masa awal antara 12 sampai 15 tahun, remaja pertengahan usia 15 sampai 20 tahun, dan remaja akhir 19 sampai 20 tahun. Begitu. Lalu ada perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif remaja itu maksudnya apa sih? Perkembangan yang telah dialami remaja yang melalui kognitifnya. Gitu. Apa aja yang berkembang kognitif pada remaja tersebut. Jadi penalaran yang berkembang, kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah yang mulai terasa, struktur kognitif mencapai pematangan, namun masih belum diimbangi dengan pengalaman yang cukup. Jadi penalaran yang semakin berkembang, kemampuan berpikirnya untuk memecahkan masalah semakin terasa dan bisa menanganinya dengan mudah. Terus struktur kognitifnya mencapai pematangan, tapi belum sepenuhnya matang karena masih berkembang. Tuh. Terus pada tahap ini remaja juga sudah mulai mampu berspekulasi tentang di mana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat dilihat dari kemampuan seorang remaja untuk berpikir lebih logis. Nah, remaja sudah mempunyai pola pikir sebagai peneliti di mana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Jadi, yang dimaksud cerita ini, kalimat-kalimat pernyataan ini merupakan remaja ini mempunyai planning ke depannya. Jadi mereka sudah mempunyai gambaran ke depan apa yang mereka akan lakukan ke depannya nanti gitu. Lalu yang terakhir ada social cognition. Apa sih maksudnya? Bagaimana maksudnya social cognition itu? Bagaimana seorang menyusun konsep atau benar mengenai dunia sosialnya, berkembangnya perspektif, checking atau kemampuan mempertimbangkan sudut pandang, perasaan, dan pikiran orang lain. David Elkin pun mengajukan konsep egentrisme remaja. Egentrisme remaja apa sih? Remaja menilai orang lain memiliki minat,
sebesar minat mereka terhadap diri mereka sendiri. Dua komponen utama egosentrisme remaja adalah imaginary audience dan personal fable. Nah, imaginary audience dan personal fable apa sih? Jadi, imaginary audience itu dia membayangkan bahwa dirinya itu layak untuk diperlihatkan. Jadi kayak istilahnya cari perhatian, mudah mencari perhatian. Jadi maksud imaginary audience itu kayak dia berasal dari panggung, terus dia pengen dilihatin segitu banyak audiens, terus dia semakin pede untuk dilihat dan pokoknya selalu ingin disanjung. Nah, itu imaginary audience. Dan personal fable itu maksudnya personal fable itu dia um, over over percaya diri ya. Jadi semuanya yang dianggap dia tuh mereka nggak bisa, cuma dia doang yang bisa gitu. Jadi merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling bisa dalam segala hal dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi perkembangan remaja ini sangat abstrak karena remaja ya mengikuti arus lingkungan, karakteristiknya pasti ada faktor-faktor penyebab kenapa dia bisa begitu gitu. Karena perkembangan remaja itu sangat abstrak dibandingkan dengan perkembangan anak yang udah ada motifnya. Karena kalau perkembangan anak kan pasti ya masa-masa kecil pasti ya motifnya begitu-begitu aja. Nah, kalau misalnya remaja ini belum tentu karena arahnya tuh beda-beda setiap orang gitu. Karena abstrak juga ya, abstrak sih kalau remaja itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya berniat untuk menyelesaikan tugas dari psikologi perkembangan anak remaja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Reza undur diri. Bye bye.